Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Jadi sebenarnya turunan ini ada dua ya, ada dua jenis. Ada yang fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Karena ini pertama kalinya kalian mempelajari tentang turunan, otomatis yang gampang dulu dasar-dasarnya dulu. Jadi kita mulai dari turunan fungsi aljabar. Sedangkan turunan fungsi trigonometri kalian akan dapatkan di kelas 12. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, dalam turunan fungsi aljabar ini, kita setidaknya akan membahas tentang 5 subbab. Yang pertama adalah definisi turunan, yang kedua notasi-notasi turunan, yang ketiga rumus umum turunan, yang keempat rumus turunan, dan terakhir adalah aplikasi turunan. Jadi di sini adalah rumus umum ini bentuknya ya, bentuk umum gitu. Rumus umumnya, kemudian rumus turunan tuh ada apa aja sih? Ada berapa rumus sih? Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini sejarahnya dulu, sekilas aja. Turunan atau diferensial merupakan salah satu gagasan fundamental dalam kalkulus dan merupakan landasan bagi matematika lanjutan. Pada awalnya, turunan didapatkan oleh Sir Isaac Newton 1643 sampai 1727 dan Gottfried Leibniz 1646 sampai 1716. Newton yang berkebangsaan Inggris mendapatkan turunan dalam usahanya memecahkan masalah-masalah tertentu dalam fisika, yaitu tentang kecepatan benda bergerak. Sedangkan Leibniz yang berkebangsaan Jerman mendapatkan turunan dalam usahanya memecahkan masalah-masalah tertentu dalam geometri, yaitu tentang garis singgung suatu kurva. Nah, jadi di sini ada dua orang, yang pertama adalah Newton, yang kedua adalah Leibniz. Newton seperti ketahui ya, bahwa beliau adalah ilmuwan fisika atau fisikawan gitu. Sedangkan Leibniz ini matematikawan. Nah, Newton menemukan turunan ini dalam usaha untuk memecahkan masalah-masalah tertentu dalam fisika. Itu tentang kecepatan benda bergerak. Nanti kalian akan dapatkan di aplikasi turunan, itu ada kaitannya dengan fisika. Jadi, jika suatu benda bergerak gitu kan, diketahui jaraknya, maka itu bisa kita tentukan berapa kecepatan atau percepatannya dengan menggunakan rumus turunan ini, seperti itu. Nah, sedangkan si Leibniz ini mendapatkannya dalam untuk memecahkan masalah-masalah tertentu dalam geometri, yaitu tentang garis singgung suatu kurva. Nanti kalian juga akan mendapatkan aplikasi turunan, di aplikasi turunan ya, yaitu tentang garis singgung suatu kurva. Seperti itu. Kita lanjut. Turunan pada dasarnya berkenaan dengan tingkat perubahan dari suatu fungsi. Tingkat perubahan suatu peubah terikat sebagai akibat dari perubahan peubah bebas dapat ditentukan dengan turunan. Karena pada dasarnya semua yang ada mengalami perubahan, maka turunan sangat berguna sebagai dasar analisis matematik. Jika suatu keadaan dapat dinyatakan dengan suatu fungsi, maka keadaan tersebut dapat dianalisa secara matematik dengan menggunakan turunan. Jadi ini sekedar info buat kalian yang pengen banget masuk teknik ya, teknik jurusan MIPA. Pokoknya nanti pas kuliah pengen ngambil MIPA ataupun teknik terutama, itu pasti ini salah satu dasarnya gitu. Ini akan kalian dapatkan di bangku kuliahan. Kalau kalian mengambil jurusan teknik ataupun MIPA, apapun tekniknya ya. Jadi kalian pasti bakalan dapetin gitu. Jadi ini ibaratnya makanan sehari-harinya. Nanti ada turunan dan materi kita berikutnya adalah integral. Nah, itu udah makanan sehari-hari bagi anak teknik ataupun anak MIPA. Jadi pastikan kalian paham dalam materi turunan kali ini, karena ini masih awal-awal, otomatis nih masih gampang. Jadi jangan sampai kalau awalnya aja udah nggak paham, apalagi untuk mengaplikasikannya gitu kan, turunan. Yang tadi mencari kecepatan, percepatan, kemudian mencari garis singgung suatu kurva.
apalagi seperti itu gitu. Kalau dari awalnya aja sudah tidak paham. Jadi pastikan kalian fokus untuk menyimak video ini baik-baik ya. Kita lanjut. Nah, ini definisinya. Turunan pertama fungsi aljabar f ditulis f tanda petik x untuk setiap x, maka f df ditentukan oleh f tanda petik x sama dengan limit h mendekati 0 dari f x plus h min fx per h. Dalam asumsi limit ini ada, fungsi baru f aksen dengan domain D disebut fungsi turunan pertama dari f yang selanjutnya disebut fungsi turunan dari f. Proses menentukan f tanda petik dari f disebut penurunan atau diferensial. F tanda petik X disebut turunan dari F terhadap X. F tanda petik dibaca F aksen. Oke, jadi kita mulai sekarang kita bacanya F aksen. Tanda petik ini kita baca dengan aksen seperti itu ya. Lanjut. Nah, di sini ada 4 contoh tentang turunan fungsi-fungsi ini. Jadi kalau kalian lihat tadi masih ada kaitannya dengan limit ya. Jadi turunan ini bisa kita cari dengan limit yang tadi. Kita coba satu per satu. Yang pertama yang ini nih, fx sama dengan x. Nah, kita masukin ke rumusnya karena f aksen x atau turunan fungsi f dari turunan fungsi f terhadap x sama dengan limit h mendekati 0 dari f x plus h min fx per h. Oke, di sini kita tahu kalau fx-nya ini adalah x, berarti kita ganti. Nah, karena di sini x-nya itu adalah x, berarti kalau x plus h itu tetap ya, x plus h, seperti itu. Karena x-nya itu adalah x plus h. Sedangkan kalau fx di sini, kalau di sini x, dalamnya x. Berarti kalau di sini x plus h, otomatis ngikutin ya, x plus h. fx-nya itu adalah x. Nah, ini kita jumlahkan seperti biasa, berarti x-nya habis. Kemudian sisanya adalah h di sini. X-nya habis, berarti sisanya adalah h, jadi h per h. Nah, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari h per h itu adalah 1. Nah, limit h mendekati 0 dari 1. Seperti kita pelajari sebelumnya, sifat-sifat limit. Ada sifat-sifat limit. Kalau di sini tidak ada fungsinya, tidak ada yang diminta karena di sini h ya. Di sini kan nggak ada h-nya nih. Berarti langsung aja jawabannya yang bilangan tersebut, yaitu 1. Maka jawabannya adalah f aksen x sama dengan 1. Seperti itu. Oke, kita lihat yang contoh kedua biar makin kebayang. F aksen x nih masih sama ya, rumusnya limit h mendekati 0 dari f x plus h min fx per h. Nah, karena di sini fx-nya adalah 3x plus 5, berarti kalau di sini x plus h, kita ganti x-nya ini jadi x plus h. Maka di sini bentuknya jadi 3 dikali x plus h plus 5. Ini ya. Ini adalah penjabaran dari fx plus h dengan fx-nya itu sama dengan 3x plus 5. Nah, di sini fx-nya kan 3x plus 5, berarti kita kasih kurung nih 3x plus 5, kemudian kita rapihin, maka bentuknya menjadi 3 kali x, 3x, 3 kali h, 3h, plus 5, min 3 kali x, min 3x, min kali plus 5, jadinya min 5. Ini habis, boleh dicoret sama ini. Kemudian ini juga habis, maka sisanya di atas adalah limit h mendekati 0 dari 3h per h. H-nya juga habis ya, dicoret ya, maka sisanya adalah limit h mendekati 0 dari 3. Seperti yang tadi pada yang pada poin A, kalau karena di sini tidak ada fungsi yang dituju, ya di sini h, di sini nggak ada h-nya nih, maka jawabannya langsung bilangan itu sendiri, yaitu 3. Maka f aksen x-nya adalah 3. Seperti itu. Jadi kalau fx sama dengan 3x plus 5, maka turunan pertamanya adalah 3. Kita lanjut. Dari sini
Nah, kayak tadi rumusnya masih sama seperti ini, kita langsung masukin. Berarti X-nya di sini kita ganti sama X plus H ya. Jadi 6 dikali X plus H kuadrat min 6X kuadrat. Ini tetap 6X kuadrat. X-nya di sini kita ganti dengan X plus H. Berarti karena di sini X-nya kuadrat, jadinya X plus H kuadrat. Seperti itu. Ini kita panjangin. Ini nih kuadratnya. Jadinya X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat. Kemudian kita rapihkan, jadinya 6x kuadrat, 6 kali 2, 12xh, 6 kali h kuadrat, 6h kuadrat, min 6x kuadrat. Ini habis 6x kuadrat sama min 6x kuadrat, berarti kita bisa coret. Sisanya adalah 12xh plus 6h kuadrat per h. Nah, sampai sini kalau kalian perhatikan, ini bisa kita faktorkan. Kita keluarin aja 6h. Jadi bentuknya akan seperti ini. Kita keluarin 6H ya. Jadi sisanya 6H sama 6H dikali 2X plus H. Coba kita kali lagi 6H kali 2X jadinya 12XH. 6H kali H itu adalah 6H kuadrat. Balik lagi ke sini ya. Nah, fungsinya apa sih? Kenapa difaktorkan? Karena kita ingin menyederhanakan bentuknya. Menyederhanakan fungsinya. Nah, sampai sini H-nya bisa kita coret nih, atas sama bawah, karena bentuknya udah perkalian, jadi nggak masalah. Ini kita coret, maka hasilnya adalah tinggal limit H mendekati 0 dari 12X plus H, gitu ya. Kok 12X plus 6H dari mana? Karena di sini kan sisa 6. 6 kali 2X jadinya 12X, 6 kali H jadinya 6H, seperti itu. Nah, sampai sini kalian bisa pakai sifat limit. Kalian boleh buka lagi di video sebelumnya. Itu bisa kita pecah kalau bentuknya limit seperti ini. Jadi bentuknya jadi limit H mendekati 0 dari 12X ditambah limit H mendekati 0 dari 6H. Nah, seperti kita lihat bahwa di sini nggak ada H-nya. Berarti jawabannya langsung bilangan itu sendiri, sedangkan di sini ada H-nya. H-nya di sini 1 ya. Berarti kita bisa ganti gini nih, bilangannya itu sendiri berarti 12X. Sedangkan di sini H-nya kita ganti 0 karena di sini ada H-nya. Berarti jadi 6 dikali 0. 6 dikali 0 adalah 0. 12X plus 0 adalah 12X. Maka F aksen X-nya sama dengan 12X atau turunan pertama dari 6X kuadrat adalah 12X seperti itu. Kita lanjut yang D, poin D. Nah, seperti ini masih sama rumusnya. Berarti kalau di sini min 2 ya, fx sama dengan min 2. Nggak ngaruh ya, karena di sini nggak ada x-nya, berarti tetap aja di sini tulis min 2, sebelah sini juga tulis min 2. Min 2, min 2. Maka di sini jadinya 0. 0 per h. 0 dibagi h. H ini adalah bilangan. Bukan, jangan langsung 0 ya. 0 dibagi h itu adalah 0. Maka limit, karena di sini nggak ada h-nya, ini dirapihin dulu, disederhanakan dulu, baru di sini hasilnya 0, kemudian karena nggak ada h-nya, maka jawabannya langsung bilangan itu sendiri, yaitu f aksen x-nya sama dengan 0, seperti itu. Nah, kita akan membahas tentang notasi-notasi turunan. Pada pembahasan awal, turunan fungsi aljabar Y sama dengan Fx terhadap X dinotasikan dengan F aksen X. Notasi lain dari turunan adalah notasi yang diberikan oleh Leibniz atau disingkat dengan notasi Leibniz, yaitu D per dx, Fx atau df per dx atau dy per dx. Jadi beda bentuknya ya. Jadi kalau nanti bentuknya seperti ini, yang tadi kita pelajari adalah bentuk f aksen x. Nanti ada juga bentuknya dy per dx atau df per dx. Nah, itu adalah notasi dari Leibniz. Ini notasi ya. Kelebihan huruf U. Oke, kita lanjut. Nah, penentuan turunan suatu fungsi dengan menggunakan definisi seperti yang telah kita pelajari tadi ya sebelumnya, itu cenderung kurang praktis dan efisien. Penentuan turunan dengan cara seperti itu dapat kita hindari jika kita telah mengetahui rumus untuk menentukan turunan. Jadi kalau tadi kita mencari turunan pakai rumus limit itu kurang efektif ya, kurang efisien dan itu memakan waktu. Makanya di sini
kita hindari proses yang panjang itu jika kita mengetahui rumus umum dari turunan atau rumus turunannya. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan fx terhadap x adalah f aksen x sama dengan an dikali x pangkat n min 1. Atau apabila disajikan dengan notasi Leibniz, d per dx fx sama dengan d per dx dikali ax pangkat n sama dengan an pangkat x an dikali x pangkat n min 1. Jadi sama aja ya. Jadi misalnya di sini fx-nya itu adalah x pangkat n. Maka turunannya adalah an dikali x pangkat n min 1. Kalau kalian perhatikan, f aksennya itu kan turunan. Kenapa sih disebut turunan? Karena memang pangkatnya itu turun. Pangkatnya turun. Kenapa pangkatnya turun? Di sini nih, n-nya kita kali ke depan. Ini. Kalian bentuknya bisa jadi NA atau AN, tapi karena di sini bentuknya AN, nggak masalah. N-nya diturunin ya, dikali ke depan, maka bentuknya menjadi AN. X yang awalnya pangkat N, kemudian kita kurangi 1, maka dibilang pangkatnya turun. Jadi misal kalau di sini pangkat 5, kita tuh kurangi 1, jadinya pangkat 4, seperti itu. Nah, di sini bentuknya fx di sini tadi ini ax pangkat n, berarti kita bisa taruh sini ax pangkat n, maka turunannya sama gitu ya. Caranya tinggal n-nya diturunin ke depan, kita kali nih, turunin dulu, baru dikali, jadinya an atau na sama aja. An dikali x pangkat n, yang tadinya pangkat n kita kurang 1. Selalu kita kurang 1, itu untuk turunan. Seperti itu. Kita lihat. Nah, ini soalnya masih soal yang tadi, tapi kita kerjakan sekarang dengan menggunakan rumus turunan ya. Kalau tadi kan pakai limit, sekarang kita coba mengerjakan soal ini dengan menggunakan turunan. Oke, yang pertama, fx sama dengan x. Ingat bentuknya gini, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan an dikali x pangkat n min 1. Jadi kalau kalian melihat, perhatikan di sini, ini koefisiennya adalah 1, berarti A-nya 1 gitu kan ya. Kemudian N-nya di sini berarti pangkatnya di sini kalau nggak ada berarti pangkat 1 ya. Berarti di sini 1, A-nya itu 1, dan N-nya juga 1. Berarti bisa kita turunin, bentuknya jadi 1, diturunin ke depan, jadi kayak gini nih. Karena di sini pangkatnya 1 kan, 1 kita kali ke depan, jadinya 1 dikali X yang tadinya pangkat 1 kita kurang 1, seperti itu. Jadinya ini 1 kali X tetap X, 1 min 1 jadinya 0. Ini, kemudian X pangkat 0 itu kita tahu bahwa hasilnya adalah 1. Jadi berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1, kecuali 0 gitu ya. Kita lanjut nomor 2, nomor B. Nah, ini sama. Kita harus ingat yang ini nih, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan an, n-nya ke depan, an dikali x pangkat n min 1, dan pangkatnya berkurang 1. Nah, di sini kalau kita ubah bentuknya menjadi kayak gini, saya ubah dulu ya supaya kebayang. X di sini adalah x pangkat 1, berarti saya tulis nih x pangkat 1, dan 5 di sini dia nggak punya x, atau dia tidak mempunyai variabel x, atau ini adalah konstanta. Bisa kita tulis sebagai seperti ini, x pangkat 0. Kenapa x pangkat 0, Bu? Karena x pangkat 0 tadi yang berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi karena di sini x, kita ngikutin x gitu ya. Jadi x pangkat 0. Nah, kita kali ke depan, berarti 1 ini kita kali ke depan. Jadinya an, ini a-nya 3, n-nya 1, ini a-nya 5, n-nya 0. Berarti 1-nya kita kali ke depan, jadinya 3 kali 1, yang tadinya pangkat 1, kita kurang 1, jadinya x pangkat 1 min 1. Kemudian 0 dikali 5, atau 5 dikali 0 sama aja, x yang tadinya 0, x pangkat 0 dikurang 1. Nah, ini hasilnya adalah 3 kali 1, 3. 1 min 1 adalah 0, ditambah 5 kali 0 ini adalah 0. Kemudian x pangkat 0, x pangkat 0 itu adalah 1, 3 kali 1 adalah 3, maka hasilnya adalah 3. Kalau kalian lihat tadi bisa di rewind videonya, itu sama, gitu ya, sama hasilnya, baik menggunakan rumus limit atau menggunakan rumus turunan. Oke, kita lanjut yang C.
Nah, ini masih sama, berarti ini A-nya adalah 6, kemudian N-nya adalah 2, berarti N-nya turun ke depan, berarti 6 dikali 2 dikali X pangkat yang tadinya pangkat 2, kita kurangi 1, maka hasilnya adalah 6 kali 2, 12. X pangkat 2 dikurang 1 itu adalah 1. Jadinya 12X, seperti itu. Gampang ya? Yang terakhir, min 2. Nah, kalau kita lihat di sini min 2 ini merupakan konstanta, dia tidak mempunyai variabel X. Maka kita ubah bentuknya kayak yang tadi tuh, yang poin ke B. Poin B ya. Nah, di sini jadinya min 2 dikali X pangkat 0 gitu. Karena X dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. 1 kali min 2, min 2. Tidak merubah soal, seperti itu ya. Jadi 0 dikali min 2, kita turunin nih pangkatnya, berarti min 2 dikali 0 dikali X, yang tadinya pangkat 0, kita kurang 1. Nah, karena di sini aja udah 0, 0 dikali X pangkat min 1, maka hasilnya adalah 0, seperti itu.